Sahabat Kompas.com, kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memasuki babak baru. Dua orang terlapor yakni aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zolpan, pada Sabtu 19 Maret 2022. Luhut melayangkan somasi kepada Haris dan Fathia pada Agustus 2021. Ia menuntut keduanya meminta maaf karena telah menuding dirinya bermain dalam pertambangan di Papua. Setelah sempat diberi waktu, kedua aktivis tersebut dinilai tidak segera menyampaikan permintaan maaf. Melihat hal ini, Luhut kemudian melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pencemaran nama baik pada 22 September 2021. Selain itu, Luhut juga menggugat senilai 100 miliar rupiah kepada Haris dan Fathia. Setelah pelaporan dilakukan, kepolisian beberapa kali berupaya melakukan mediasi pihak Luhut dengan Haris dan Fathia. Namun, mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak kunjung bertemu. Nggak tahu istilahnya apa, yang penting saya sudah datang pada mediasi, tapi saudara Haris nggak datang ya. Pak, sudah. Berarti lebih baik bertemu di pengadilan, Pak? Iya, biar sekali-sekali belajarlah kita ini, kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Artinya tidak akan ada lanjutan mediasi ke depannya lagi ya, Pak? Nggak usah di pengadilan aja nanti, kalau dia yang salah, ya salah, kalau saya yang salah, ya saya salah. Karena tak kunjung memenuhi undangan polisi, Haris dan Fathia dijemput sendiri oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa 18 Januari 2022. Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengatakan, kediaman Fathia didatangi 5 anggota polisi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, kediaman Haris juga didatangi 4 anggota kepolisian. Namun demikian, baik Haris maupun Fathia menolak untuk dibawa oleh polisi. Mereka memilih untuk datang sendiri ke Polda Metro Jaya pada hari yang sama. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut, Haris Azhar pun angkat bicara. Haris mengatakan fisiknya memang bisa dipenjara, namun ia merasa dirinya dan Fathia telah mengungkap suatu kebenaran. Yakni melalui pernyataannya terkait faktor ekonomi dan politik di balik penempatan militer di Intan Jaya. Selain itu, Haris juga menilai penetapannya dan Fathia sebagai tersangka adalah suatu kehormatan dari negara karena telah mengungkap fakta. Saya anggap ini sebagai sebuah kehormatan. Kalau saya anggap bahwa negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya. Atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Fakta yang saya maksud di sini adalah fakta tentang dua hal. Satu, konflik of interest, benturan kepentingan
pada sejumlah orang yang memiliki double posisi. Satu posisi bisnis yang dipraktekkan di saat bersamaan sebagai atau menjabat sebagai posisi pejabat publik. Ditetapkannya Haris dan Fathia sebagai tersangka ini menuai sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Direktur LBH Jakarta Arief Maulana justru menilai kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi. Padahal menurut Arief, diskusi antara Haris dan Fathia hanyalah bentuk koreksi dan kritik dari masyarakat kepada pemerintah. Ia pun mengingatkan konstitusi telah menjamin partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah. Nah, ini adalah pesan yang sebetulnya sejak awal disampaikan. Dan sekali lagi ini bukan untuk kepentingan Haris atau Fathia. Yang mereka sampaikan adalah untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita melihat bahwa yang terjadi hari ini di dalam proses hukum yang dialami oleh Haris Azhar dan juga Fathia ini adalah kriminalisasi. Ini adalah pemidanaan yang dipaksakan. Terkait kasus ini, Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan kedua tersangka pada Senin 21 Maret 2022. Haris sendiri telah tiba di Mapolda Metro Jaya pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama kuasa hukumnya Nurkolis. Kepada wartawan, Haris berkelakar bahwa dirinya telah mempersiapkan diri dengan menggosok gigi dan menggunakan pomade untuk menemui penyidik. Sementara itu, Fathia akan diperiksa oleh penyidik pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan ada pra-peradilan, nanti mungkin untuk proses selanjutnya kita tunggu hasil dari pemeriksaan juga. Tapi sudah ada niat? Sudah ada niat, jadi nanti setelah dari sini teman-teman bisa, saya dan Haris bisa ini ke teman-teman lagi. Tapi Mbak siap ditahan ya, karena kan tersangka nih? Ya itu sudah konsekuensi dari awal, tapi ya sebetulnya kalau misalkan pun ditahan, itu semestinya juga menjadi catatan ya bagi kepolisian yang telah menjadi alat pejabat publik yang mengkriminalisasi warga. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.